Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, aksi-aksi Mas Wapres, Mas Gibran ini menarik perhatian netizen terus ya teman-teman. Yang dulunya netizen itu ngaku tidak suka baca berita politik. Nah, sekarang karena kehadiran Mas Gibran ya teman-teman, itu jadi tertarik gitu mengikuti perkembangan atau apa yang sedang dilakukan oleh Mas Wapres maupun jajaran pembantu Pak Prabowo ya teman-teman. Nah, inilah menariknya ya kehadiran Mas Gibran itu kan aksinya tidak hanya aksi-aksi seremoni ya teman-teman, tidak hanya pidato, tapi sepak terjangnya baru beberapa minggu ini menjadi wapres sudah menarik ya teman-teman, sudah kunjungan gitu ya ke lokasi bencana gitu ya teman-teman, lalu ke gereja ya kemarin, ke PGI kalau tidak salah, lalu membuka lapor Mas Wapres. Jadi menarik gitu untuk diikuti, senang kita mengikuti aksi-aksinya gitu ya teman-teman. Nah, kita akan simak, pujian-pujian netizen juga ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Siapa di sini yang setuju bahwa di era pemerintahan Presiden Republik Indonesia ke-8 Bapak Prabowo Subianto kita jadi rajin membaca berita, lalu kita pengen cari tahu apa saja yang sedang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga jajaran Kabinet Merah Putihnya. Kita juga jadi mulai mengenal nama-nama menteri yang sedang melakukan tugasnya, dan yang lebih menganehkan kita juga jadi penasaran sama sepak terjang wakil-wakil menteri yang punya kredibilitas sangat mengagumkan, pengalaman yang sangat mengagumkan, dan juga ternyata mereka juga banyak sekali membantu kinerja Pak Prabowo saat ini ya. Siapa yang tidak tahu Prof. Stella, lalu juga ada Bapak Silmi Karim, lalu juga ada Bapak Anies Mata. Tapi yang gue mau bahas hari ini adalah ini tentang Wakil Presiden Republik Indonesia Mas Gibran Raka Buming Raka yang juga tidak kalah bersinar di era pemerintahan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Beberapa hari yang lalu Mas Gibran ini membuat sebuah postingan bahwa siapapun yang ingin melakukan pengaduan kepada Wapres silahkan langsung menghubungi hotline yang sudah disebutkan dalam postingan tersebut. Kalau gue boleh baca ini, di lapor Mas Wapres ini kalian bisa melakukan pengaduan langsung datang ke Istana Wakil Presiden. Nah, yang biasanya belum tahu ada Istana Wakil Presiden sekarang jadi tahu kan. Jadi kalian bisa datang di hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 8 sampai dengan jam 2 siang. Guys, kalian nyadar nggak? Mas Wapres kita ini emang agak lain. Beliau ini paling bisa dan nggak pernah kehabisan ide untuk mengkonter orang-orang yang nyinyir terhadap dirinya, tentunya dengan cara yang elegan. Di saat DPR tidak memajang fotonya di gedung yang katanya terhormat itu, timbullah posko lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden, sebuah wadah yang disediakan khusus untuk melayani pengaduan masyarakat terhadap terkait birokrasi dan juga pemerintahan dan lain-lain. Gimana? Menyala nggak tuh Wapres kita? Dengan diterbitkannya posko lapor Mas Wapres, seolah-olah kita diberikan pencerahan bahwa selama ini DPR yang notabene Dewan Perwakilan Rakyat belum menjalankan fungsinya dengan maksimal. DPR hanya dijadikan tempat untuk melayani kepentingan-kepentingan politik atau golongan-golongan tertentu saja. Jika sudah begini, apakah kita masih butuh DPR? Makanya saya bilang, jangan melawan orang baik, jangan melawan orang tulus. Pasti ada aja idenya untuk mengkonter-konter orang yang nggak suka terhadap dirinya. Tapi dengan tidak berkoar-koar. Beliau lakukan itu dengan cara yang terhormat, dengan cara yang elegan. Menyala Wapresku. Gimana nih tetangga sebelah masih mau nyinyir? Kalau kalian nyinyir, pasti ada lagi nih ide-ide cemerlang dari Mas Wapres kita. Karena dia ini benar-benar tulus untuk rakyat Indonesia, untuk bangsa dan negara ini gitu. Jadi jangan macam-macam sama orang baik. Itu aja sih pesan saya, oke? Gibran Raka Buming Raka
Tolong Anda jangan sok-sokan Pak. Anda itu cuma wapres Pak. Janganlah buat posko pengaduan lapor Mas Wapres. Kan aduan masyarakat selama ini sudah ditangani dengan baik Pak, dengan pejabat kita terkait Pak, seperti Kades dan lain-lain Pak, seperti DPR juga kan, wakil rakyat Pak. Itu sudah ditangani dengan baik Pak sama mereka Pak. Pelayanan mereka ramah, penuh senyum, setiap ada laporan Ini satir ya? siap, ini kami cek. Dan mereka juga kasih harapan palsu Pak, bahwa masalah mereka akan segera selesai Pak. Kalau semua laporan langsung ke Mas Wapres, kasihan Pak pejabat kita Pak. Peran penting mereka jadi diambil Pak sama jenengan Pak. Nanti juga masyarakat jadi bingung Pak. Soalnya sudah terbiasa Pak, lapor, tidak ada hasil. Sekali lapor ke Mas Wapres, beneran selesai masalahnya Pak. Ya itu Pak. Tolong Pak, jangan buka pengaduan lagi Pak. Jangan buka posko pengaduan Pak. Terima kasih. Kita mengucapkan terima kasih ya. Lapor Mas Wapres direspon dengan baik ya. Ditangani dengan baik dengan tim yang ada. Terima kasih banyak lapor Mas Wapres telah direspon dengan baik, data telah diberikan, akan ada follow up nanti. Lapor Mas Wapres. Nah, kami ingin menyampaikan di sini bahwa program lapor ini dibentuk untuk merealisasikan kebijakan no wrong door policy. Maksudnya apa? Maksudnya menjamin masyarakat agar pengaduan masyarakat lewat satu jalur yang pasti akan dapat didengarkan dan kemudian bisa di follow up. Karena kita tahu teman-teman sekalian, untuk bisa melaporkan satu permasalahan, jika kemudian tidak ada satu kanal khusus, ini akan menyulitkan masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa melaporkan hal-hal kesulitan yang mereka alami jika mereka saja tidak mengetahui kanal yang tepat harus melapor seperti apa. Juga dengan pelaporan seperti ini, masyarakat yang ingin ditolong tidak bisa tertolong. Jadi apa yang dilakukan ini adalah untuk memaksimalkan sebenarnya bagaimana penyelenggara negara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, terkoordinasi dengan baik. Dan dikasih wakil presiden yang ada kerjanya, tiba-tiba komentarnya apa? Ngapain katanya membuat lapor Mas Wapres? Toh sekarang udah ada DPR. Ya kenapa lo gak ngadu ke DPR? Kenapa lo komentar kayak gitu? Kalau misalkan lo punya keluh kesah. Nah sekarang program Mas Wapres untuk apa sih sebenarnya? Untuk aduan masyarakat juga sama. Gitu loh. Jangan tiba-tiba kok lo komentar sampah kayak gitu. Tidak tahu diri dan tidak tahu terima kasih. Kemarin dikasih kayak Haji Ma'ruf Amin, bilangnya apa? Wapres gak ada kerjanya. Sekarang ada Wapres kerja. Dibilangnya apa? Ngapain? Goblok. Lu maunya apa sih, Gob? Aku nggak ngerti sih kenapa masih ada orang yang skeptis mengenai lapor Mas Wapres. Padahal udah jelas-jelas ya, udah ada 60 masyarakat yang udah ngedaftarin keluhan mereka. Ini nih beritanya. Dan ada juga yang bilang, emang bisa nomornya dihubungin? Aku tuh ya udah save nomornya. Memang sih aku belum laporin keluhan aku gitu ya, karena keluhan itu kan harus memang langsung kita rasakan atau enggak kita itu punya surat kuasa kalau misalnya kita nggak bisa langsung ke sana gitu ya. Nah, jadi nomor WhatsApp-nya itu bisa loh, karena itu kan memang langsung nomor WhatsApp. Jadi kalian bisa hubungin nomor WhatsApp itu. Kalian nggak perlu takut atau misalnya kalian nggak perlu ragu kalau nomornya nggak aktif. Aku udah langsung ini nih buktinya nih kalau misalnya aku udah save nomornya dan profilnya juga ada. Lapor Mas Wapres. Kalau misalnya kalian masih ragu soal lapor Mas Wapres ini, aku saranin kalian langsung deh kalian pergi ke Istana Wakil Presiden. Kalian pasti tuh dilayanin. Tapi ya jangan datang di atas jam 2. Soalnya operasionalnya itu dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Jadi pastikan kalian datang di jam kerja. Jangan sampai kalian nanti ngoceh karena kalian datangnya itu kesorean. Ya itu ya teman-teman, pengakuan dan pujian netizen terhadap gebrakan Mas Wapres bahkan mampu menarik kita yang tadinya nggak minat politik jadi minat terhadap apa sih yang sedang dikerjakan negara kita untuk masyarakat. Ini sangat mengagumkan ya teman-teman, daya pikatnya ya teman-teman, daya pikatnya membuat masyarakat ingin tahu, jadinya tidak skeptis, tidak masa bodoh terhadap apa yang sedang dikerjakan negara untuk negara ini ya teman-teman, untuk Indonesia, untuk rakyat gitu ya teman-teman. Jadi sangat mengagumkan ya teman-teman. Saya juga tertarik tadi ucapan daripada Bung Ade Armando tentang potensi Mas Gibran dan saya sepakat dengan itu karena kalau tidak anak muda yang maju untuk memimpin,
akan sulit juga ke depan stok pemimpin, tidak ada. Nanti akan kekurangan stok pemimpin dan ini adalah sebuah krisis yang cukup penting untuk diperhatikan. Maka kaderisasi, melahirkan pemimpin muda yang berpotensi, tidak sempurna memang, namanya juga masih muda, tetapi kalau bicara potensi, dia akan belajar dari pengalamannya sedikit demi sedikit, dari wali kota ya teman-teman, jadi wakil presiden. Nanti dia akan belajar seiring waktu, dan sekarang tentu Mas Gibran bisa banyak belajar dari Pak Prabowo bagaimana cara memimpin dengan tegas misalnya. Jadi potensinya harus diperhatikan, dan masalah pengalaman, jam terbang itu akan tumbuh dengan sendirinya seiring dia menjabat. Itu ya teman-teman, kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya.